Karena menurut saya yang mesti diperbaiki oleh bangsa ini dan yang dicari oleh bangsa ini adalah kenapa kita sekarang membiarkan politisi, malah pemimpin kita yang tertinggi kehilangan apa yang disebut Bung Karno sebagai fatsun politik. Fatsun politik itu berasal dari etika politik. Jadi ketika kita punya pemimpin yang sudah kehilangan etika dan dalam tanda kutip adalah pemimpin yang tidak tahu malu, maka bangsa ini dalam masalah besar. Jadi saya sudah nggak mau masalahkan nama siapa, karena siapapun calon presiden itu sudah dipilih oleh langit, tiga-tiganya. Tetapi yang kita mesti cari tahu adalah orang yang memegang prinsip-prinsip fatsun politik dan kemudian tahu etika dan tahu malu. Yang kedua, saya adalah guru dan karenanya saya sangat kagum kepada anak muda. Adalah salah kalau melihat saya tidak mendukung anak muda. Saya sangat dukung anak muda siapapun itu, tetapi sudah pasti apapun tujuan yang kita capai atau ingin capai harus dengan cara-cara yang benar. Tidak mungkin sebuah tujuan mulia dan benar kita bisa akan capai dengan tujuan yang tidak mulia dan tidak benar. Dan siapa yang mengizinkan untuk melakukan itulah yang menurut saya adalah para pemimpin atau politisi yang tidak tahu malu tadi. Bukankah sekarang kalau kita tanya masalah MK, ini karena ketidaktahuan yang nggak mungkin pangkat setinggi itu tidak tahu. Betul kan Pak Jenderal? Betul kan Pak Ken? Pastinya ini ada sesuatu tadi sifat yang sudah kehilangan dari politisi kita. Yang kedua, tentang gerakan yang disampaikan oleh Pak Eros tadi, saya juga sepakat. Menurut saya yang kita mesti jagalah anak-anak muda yang masih mampu bersuara. Saya kok khawatir ya dengan kejadian BEM kemarin, siapa namanya? Melki yang kemudian keluarganya katanya diintimidasi dan lain-lain. Disinilah sebenarnya suara kita tuh mesti bersatu sebagai bangsa bahwa kaum terpelajar apalagi anak muda itu yang kita harus biasakan para pemimpin itu mendengar. Bahwa anak muda bersuara itu bukan dia anti tetapi dia ingin memperbaiki sesuatu. Gitu. Dan jangan kita diam ketika melihat anak-anak muda seperti Melki gitu dan lain-lain, saya nggak tahu dimanapun yang mencoba bersuara atau menyatakan kebenaran itu kemudian dibungkam atau ditakut-takuti. Dan buat saya ini juga saya mengajak para akademisi sebenarnya. Ketika saya bicara bahwa saya marah kepada presiden, ketika saya melihat presiden kenapa miring-miring gitu ya jalannya, sebenarnya kan suara hati saya untuk melihat, loh kenapa presiden yang saya dan Pak Rudi Kamri lama banget lah kita menjaga beliau untuk lurus-lurus, kok tiba-tiba belok-belok gitu. Nah ini yang menurut saya kita semua sebenarnya harus kawal bersama. Jadi lupakan nama-namanya, tetapi bagaimana sebenarnya kita semua mampu menjaga. Karena begini ya, buat saya tuh ini kan gak cuma Indonesia 2024. Ini gak cuma pemenangan siapa besok jadi presiden, siapa jadi wakil presiden. Tetapi mampukah kita mempertahankan menjaga Indonesia dan segala kepentingannya sampai 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun ke depan.